Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ayat emas ini. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap hati kami dan berkati firman-Mu yang akan menguatkan dan membaharui kami. Kami siap renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam kehidupan yang kita sedang jalani di zaman kita ini, saudara, ada begitu banyak alasan yang membuat kita hidup dalam ketakutan. Karena ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak hal, situasi, keadaan yang menakutkan, yang seringkali membuat hati kita dipenuhi oleh ketakutan. Tetapi saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang ingin hidup dalam ketakutan. Tidak ada kita yang hati kita mau dikuasai oleh ketakutan. Kita mau bebas, kita mau hidup damai, kita mau hidup sukacita dan tentram. Itu sebabnya, saudara, di dalam video ini kita akan belajar ayat-ayat emas tentang ketakutan. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap ketakutan. Dan kerinduannya melalui ayat-ayat emas ini, saudara akan terbebas dari segala ketakutan, apapun situasi dan apapun kondisi kehidupan saudara. Bahkan di dalam video ini, saudara, kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara untuk saudara bebas dari segala ketakutan yang menimpa kehidupan saudara. Adapun ayat-ayat emas tersebut adalah sebagai berikut. Yesaya 41 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ayat ini menegaskan supaya kita anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan tidak hidup dalam ketakutan. Dan Allah memberi alasan bahwa kita tidak perlu hidup dalam ketakutan apapun situasinya, apapun kondisinya, karena Allah menyertai kita. Dan Dia menegaskan, sebab aku ini Allahmu. Artinya Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berotoritas. Dan Dia menegaskan bahwa Dialah yang menyertai kita dan akan meneguhkan kita, bahkan menolong kita. Dia pegang tangan kanan kita dan Dia membawa kita kepada kemenangan. Jadi firman Allah ini, ayat emas dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 ini menegaskan kepada kita supaya kita tidak perlu takut. Karena Allah yang berkuasa itu akan menyertai kita, akan meneguhkan kita, memegang tangan kanan kita, menolong kita, dan akan membawa kita kepada kemenangan. Jadi tidak perlu takut, saudara. Ini ayat yang sungguh meneguhkan kita. Yesaya pasal 43 ayat 1 berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Wow, saudara. Firman Allah ini menegaskan kepada umatnya bahwa Dialah yang menciptakan umatnya, bahwa Dia Allah yang berkuasa, dan Dia berkata, jangan takut, sebab aku yang menebus engkau, dan engkau ini kepunyaanku. Kita ini kepunyaan Allah, saudara. Dan kita adalah kepunyaan Allah yang sangat berharga di mata Tuhan.
Adakah kita punya sesuatu di dalam diri kita yang kita sangat hargai? Apa yang akan saudara lakukan terhadap sesuatu, barangkah itu atau apapun itu yang sangat saudara hargai? Saudara akan menjaganya karena itu kepunyaan saudara. Itu yang ditegaskan firman Tuhan di sini, saudara, kepada umatnya. Jangan takut, jangan bimbang, engkau kepunyaanku, aku yang menciptakan engkau, kata firman Tuhan. Saudara, bukankah ini sangat menjadi alasan dan dasar untuk kita bebas dari segala ketakutan, apapun situasi kehidupan kita? Ayat emas berikutnya adalah Mazmur pasal 23 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, di dalam Mazmur pasal 23 itu adalah pasal yang menyatakan, yang berisikan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan kemudian di dalam ayat 4 dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur ini menegaskan bahwa apapun situasi yang dia hadapi, dia tidak takut bahaya karena ada Tuhan yang menjadi gembalanya dan Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang menghibur dia, bahkan Tuhan yang melindungi dia. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Artinya karena Tuhan sebagai gembala yang baik melindungi dia. Saudara, dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Adakah saudara sedang berjalan dalam situasi seperti lembah kekelaman? Jangan takut, karena Tuhan adalah gembala yang beserta dengan kita. Ayat emas berikutnya, saudara, adalah dari Mazmur 27 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara, Daud menegaskan bahwa dia tidak perlu takut dan tidak akan takut kepada apapun dan kepada siapapun. Dan itu terlihat dalam perjalanan kehidupan Daud. Bahkan Goliat pun dia tidak takut. Kenapa, saudara? Karena dia menyadari bahwa Tuhan adalah keselamatannya. Dia menyadari bahwa Tuhan adalah benteng bagi kehidupannya. Dan sama seperti Daud, saudara, hari ini pun Tuhanlah keselamatan kita, Tuhanlah benteng kehidupan kita. Yang penting untuk kita sadari adalah bahwa Dialah keselamatan dan benteng hidup kita. Artinya kita penting untuk memiliki kesadaran itu. Kita penting untuk menyadarinya supaya kita bebas dari ketakutan. Jadi bagaimana supaya kita bebas dari ketakutan dalam menjalani kehidupan kita, saudara? Sadari bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Sadari bahwa Tuhanlah yang membentengi kita. Ayat emas selanjutnya dari Yohanes pasal 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Waktu Yesus pada masa hari-hari terakhirnya sebelum dia naik ke sorga, saudara, dia menegaskan bahwa damai sejahteranya dia tinggalkan bagi murid-muridnya. Itu sebabnya dia menegaskan supaya mereka jangan gelisah, supaya mereka jangan gentar, mereka jangan takut, karena ada damai sejahtera Tuhan yang akan memenuhi kehidupan mereka. Hari ini pun, saudara, damai sejahtera Tuhan masih dilimpahkan bagi kita, masih dikaruniakan bagi kita. Nah, itu sebabnya firman-Nya berkata kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gentar, karena ada damai sejahteranya memenuhi kita. Ayat mas selanjutnya, saudara, adalah 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Saudara, kalau saudara hidup dalam ketakutan, itu bukan berasal dari Tuhan. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kita tidak perlu khawatir karena Allah tidak sama sekali memberikan roh ketakutan dalam diri kita. Jadi seharusnya kita tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup dalam ketakutan. Kita harusnya bebas dari ketakutan. Karena ada Tuhan yang berkuasa, yang menjaga, melindungi, menyertai kita. Ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Yosua pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Allah sendiri menegaskan kepada Yosua, di mana memang Yosua pada waktu itu saudara diberi tanggung jawab yang sangat besar, yaitu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tuannya saja, yaitu Musa, di mana Yosua ini adalah hamba dari Musa. Musa saja gagal membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu satu fakta yang dilihat oleh Yosua di depan matanya saudara. Artinya tanggung jawab yang dia pikul itu begitu besar, begitu sulitnya. Tetapi ada firman Tuhan yang datang kepada dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Tuhan menyertai kemanapun dia pergi. Sehingga akhirnya benar saja saudara, Yosua ini menjadi pemimpin yang luar biasa. Sampai akhir kehidupannya dia memimpin orang Israel dalam kebenaran. Mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka hidup di sana, mereka tetap takut akan Tuhan selama dipimpin oleh Yosua. Artinya apa saudara? Bahwa sebesar apapun, sesulit apapun yang kita alami, tanggung jawab yang kita pikul, jangan takut, ada penyertaan Tuhan. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Saudara, Allah berkata jangan takut karena dia memegang tangan kita dan dia menolong kita. Dia Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas. Dia berkata jangan takut sebab dia menolong kita dan dia memegang tangan kanan kita. Adakah yang perlu kita takutkan? Adakah alasan untuk kita takut jika Allah kita memegang tangan kita, jika Allah kita menolong kita? Seharusnya kita tidak hidup dalam ketakutan apapun situasinya. Ibrani 13 ayat 6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Firman Allah ini menegaskan bahwa Tuhanlah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas. Jika Dia yang menolong kita, apa yang perlu kita takutkan saudara? Siapapun dan apapun tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Tuhan yang menolong kita. Ayat emas yang terakhir untuk kita bebas dari segala ketakutan saudara adalah dari Mazmur 118 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kembali saudara, pemazmur ini menegaskan juga bahwa Tuhan yang menjawab dan memberi dia kelegaan ketika dia berseru kepada Tuhan dalam segala kesesakannya. Tuhan berada di pihaknya. Lalu kemudian dia berkata, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Tidak ada yang perlu kita takutkan saudara, karena Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan menjawab dan memberi kita kelegaan dalam segala situasi kesesakan dalam kehidupan ini. Biarlah ayat-ayat emas ini meneguhkan hati saudara.
Biarlah ayat-ayat emas ini membangkitkan iman saudara yang membebaskan saudara dari segala ketakutan. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa kepada saudara untuk saudara bebas dari segala ketakutan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sudah merenungkan begitu banyak ayat-ayat firman-Mu, ayat-ayat emas tentang kebebasan dari ketakutan. Firman-Mu berkali-kali menegaskan bahwa umat-umat-Mu tidak perlu takut. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kami umat-Mu tidak perlu takut, karena Engkau menolong kami, Engkau memegang tangan kami, Engkau beserta kami, Engkau memberi kami kemenangan, Engkau membela kami, dan Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Apakah yang perlu kami takutkan? Kami tidak akan hidup ketakutan lagi, oleh karena Tuhan yang telah membela kami. Bapa di sorga, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini, ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu juga tertumpang atas mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang dipenuhi oleh ketakutan karena situasi kondisi yang mereka alami. Tuhan, biarlah tangan-Mu terulur, memberikan kelegaan dan membebaskan mereka dari segala ketakutan. Berkati anak-anak-Mu untuk mereka bebas, untuk mereka lepas dari segala ketakutan. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati mereka, sehingga mereka bebas dan efektif untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu yang bisa mereka kerjakan. Bebaskan semua anak-anak-Mu dari ketakutan, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita sepakat datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap seruan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, jika saat ini saudara datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar, dan tetap setia dan tekun berdoa berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan dan doa saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Dia peduli kepada setiap saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan saudara, saya rindu saat ini terlebih dahulu kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Mari naikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan, karena sebenarnya Allah lebih mengerti daripada kita mengerti akan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia untuk memuliakan Dia, maka Dia akan mengabulkan segala kerinduan kita. Mari terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kalau saat ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat waktu ini, di mana kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama kami bisa berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan menaikkan segala doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Itu sebabnya saat ini terlebih dahulu saya rindu saudara datang kepada Tuhan, mengungkapkan, mengutarakan segala kerinduan saudara. Mungkin saat ini ada kerinduan saudara, ada pergumulan khusus, apapun yang mungkin hanya saudara yang tahu.
Tapi saat ini ketahuilah, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Dia mendengar seruan saudara. Itu sebabnya gunakan waktu ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara saat ini. Mari berdoa saudara, utarakan, ungkapkan, saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan, hamba berdoa, hamba berseru. Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan. Mungkin ada kerinduan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba menopang mereka dalam doa, dan kami bersama berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bahkan bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka, tangisan mereka, kerinduan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Yesus masih menyembuhkan, dan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan perkara yang besar, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit, nyatakan perkara besar, angkat segala penyakit mereka, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka, angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami itu, di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang seringkali minta doa karena asam lambung, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, apapun yang menjadi keluhan dan sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang rindu akan terus berada dalam keadaan sehat. Setiap kami Tuhan rindu supaya kesehatan kami terjaga. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi kesehatan kami tetap terjamin oleh karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu.
Kerjakan kesehatan bagi anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jagai, lindungi, berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban berat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang tahu keadaan keluarga anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa Tuhan, tolong keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, berkati semuanya. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah di dalam hidup mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu, apapun pergumulan, masalah, persoalan kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini bagi ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena kondisi ini, mungkin ekonomi anak-anak-Mu sedang terpuruk, karena begitu banyak anak-anak-Mu yang minta doa supaya hutang-hutang mereka terlunasi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka untuk menunjang kebangkitan ekonomi mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja sehingga bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu Bapa. Berkati berlimpah supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya kehidupan mereka tercukupi dan berlimpah dalam Tuhan. Bahkan supaya mereka bisa berbuat buat pekerjaan Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, semuanya semakin berkembang dan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Engkau Allah kami yang sanggup membuka jalan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan satu pekerjaan supaya kebutuhan mereka, supaya kebutuhan keluarga mereka bisa tercukupi. Itu sebabnya saat ini bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan. Bukakan pintu berkat Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi dan keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Bagi mereka yang pegawai negeri sipil, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Berkati para medis dalam kondisi seperti ini ya Tuhan.
Engkau yang membela anak-anak-Mu para medis. Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berkati para medis ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh pegawai ya Tuhan. Berkati semuanya mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bersama dan kami lakukan bagian kami bersama. Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan, Tuhan bela. Bagian kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagian-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dalam hidup mereka pribadi maupun di tengah keluarga mereka. Kami juga khusus berdoa bagi para petani ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka tuai ya Tuhan. Berkati semuanya sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang berjuang untuk mencukupkan bahan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa, bermohon supaya campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama, bersepakat bersama. Kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkaryalah bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, pulihkan semuanya. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa ini. Nyatakan perkara yang besar bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin, apapun kondisinya kami yakin percaya bangsa kami bisa bangkit ya Tuhan. Bangsa kami bisa tetap kuat ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah yang memerintah di bangsa ini, yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah, semuanya Tuhan jamah sehingga semuanya mengabdi bagi bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, campur tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga buat pertumbuhan gereja-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa. Saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Berkati gereja-Mu di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Pakai mereka. Apapun kondisinya, pakai mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai gereja-Mu, umat-umat-Mu untuk menjadi saksi menjangkau bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan campur tangan dan menyelesaikan dengan segera masalah pandemi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar
doa dan permohonan kami. Engkau Allah yang mendengar seruan kami, jeritan hati kami, bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau tahu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, inilah seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui channel ini, melalui video ini, di mana saudara sudah merenungkan ayat-ayat Mas Firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara rindu terus berlangganan dengan channel ini, sehingga saudara diberkati melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan? Kalau saudara rindu saudara, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini dalam nama Yesus. Saudara, jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat Mas Firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur dan kita kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.